Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Anda belum tidur. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema mendekati objektivitas mutlak bersama saya Yohana Ibrahim. Harus diingatkan kepada jemaat bahwa kita tidak boleh mudah percaya kepada mereka yang memiliki gelar kesarjanaan teologi, pendeta-pendeta atau pembicara Kristen, baik yang belum maupun yang sudah terkenal. Hal ini dikemukakan bukan bermaksud mengabaikan sekolah tinggi teologi, tidak bermaksud menyisihkan teolog dan para pembicara Kristen, serta membangun kecurigaan kepada mereka secara sembarangan. Kita membutuhkan mereka karena Alkitab pun menunjukkan adanya jabatan gembala sidang atau guru yang mengajar. Tetapi persoalannya adalah, apakah guru yang mengajar, gembala sidang yang berkhotbah itu mengalami realitas Allah dalam hidupnya? Sehingga pada waktu dia berkhotbah, bukan sekedar mengemukakan pandangan pribadi atau tokoh-tokoh teolog masa lalu atau kesaksian pribadi, melainkan suara Tuhan yang diperolehnya dalam perjumpaan dengan Allah melalui pengalaman setiap hari. Surat Paulus penuh dengan subjektivitas dari pengalaman hidup Paulus. Tetapi kita meyakini bahwa Paulus memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Persekutuan yang benar dengan Allah membuat Paulus juga memiliki ilham roh. Masalahnya, dunia kita hari ini berbeda dengan dunia zaman Paulus. Yang harus dipersoalkan oleh orang percaya hari ini adalah bagaimana esensi kebenaran dari apa yang ditulis oleh Paulus bisa dipahami dan dipindahkan ke dalam kehidupan orang percaya saat ini. Sehingga kebenaran-kebenaran tersebut dapat menjawab kebutuhan kehidupan rohani orang percaya hari ini. Kebenaran yang murni pasti memiliki fleksibilitas dan dinamisitas yang tinggi, sehingga dapat menyelami setiap keadaan dan memberi jawaban atas segala persoalan hidup manusia di sepanjang zaman dan di segala tempat. Dalam hal tersebut yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menafsir tulisan Paulus, mengeksposisi ayat-ayat Alkitab, melainkan juga bagaimana bergaul dengan Allah yang memberi hikmat, pewahyuan, dan ilham kepada Paulus. Tanpa perjumpaan dengan Allah yang memberi ilham kepada Paulus dalam menulis suratnya, kita tidak akan pernah mengerti dengan benar apa yang ditulis oleh Paulus. Harus diingat bahwa suasana kehidupan orang Kristen pada waktu Paulus menulis suratnya melatar belakangi isi surat tersebut, yaitu surat Paulus. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan keadaan dunia kita hari ini. Tetapi yang penting, Paulus menulis dalam perjumpaan dengan Allah setiap hari. Maka kita membutuhkan tuntunan roh Allah untuk memahami isinya dengan benar, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini mutlak harus dimiliki oleh setiap pemberita firman, supaya dalam pemberitaan firman mereka benar-benar menjadi juru bicara Allah bagi generasi saat ini. Mendengar kata juru bicara Allah terkesan sombong. Bagaimana seseorang dapat menjadi juru bicara Allah di zaman ini? Tetapi sebenarnya
Hal menjadi juru bicara Allah adalah hal yang wajar bagi utusan Kristus. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Setiap orang percaya adalah utusan Kristus yang harus menyampaikan Injilnya atau apa yang diajarkan oleh Yesus. Selain itu, orang percaya harus menjadi surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Menjadi surat yang terbuka artinya lewat hidup orang percaya. Manusia di sekitarnya menemukan suara Allah di dalam dan melalui hidupnya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Memang tidak semua orang bisa menjadi juru bicara Allah dalam bentuk berkhotbah dan mengajar, tetapi semua orang percaya harus menjadi saksi. Artinya, surat yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang. Untuk menjadi juru bicara Tuhan, orang percaya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Oleh sebab itu, tidak cukup membaca dan mempelajari tumpukan buku-buku teologi sebagai modalnya. Hendaknya orang percaya tidak menggantikan perjumpaan dengan Allah yang di dalamnya ada ilham roh dengan ilmu mengenai Allah atau teologi dalam pikiran semata-mata. Allah pasti memberikan ilham melalui rohnya untuk orang percaya yang berjalan dengan Dia, agar orang percaya sebagai utusan Kristus dapat mengerti dengan tepat isi Alkitab dan mengomunikasikannya dengan dunia hari ini, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ilham roh yang diberikan kepada orang percaya pasti tidak akan bertentangan dengan pewahyuan Allah dalam Alkitab. Dalam hal ini, subjektivitas pasti berperan. Harus dipahami bahwa setiap teolog pasti memiliki subjektivitas. Paling tidak, subjektivitas yang didasarkan pada pandangan teolog-teolog terdahulu. Mereka merasa tidak subjektif karena melandaskan pandangan mereka pada pandangan tokoh-tokoh yang telah diakui memiliki penafsiran yang dianggap final dalam memandang Alkitab. Padahal, bagaimanapun teolog adalah asumsi, tidak boleh dipandang memiliki kebenaran mutlak seperti yang disandang oleh Alkitab. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret adalah orang yang memiliki kualitas subjektivitas semakin benar, karena semakin mendekati objektivitas mutlak Allah. Allah sebagai objektivitasnya. Karenanya menjadi kemutlakan bahwa pembicara Kristen harus memiliki perjumpaan dengan Allah secara konkret dan hidup di hadirat Allah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret adalah orang yang memiliki kualitas subjektivitas semakin benar, karena makin mendekati objektivitas mutlak Allah. Malam semakin larut, nikmati istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.